Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan selalu. Tak lupa senantiasa saya juga mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat aplikasi pendeteksi hama pada tanaman caisip. Nah, tapi dalam basis desktop. Nah, untuk arsitektur atau model dari algoritma yang saya gunakan sendiri, ini adalah efisien net B0. Nah, di mana untuk sebelum lanjut ke proses berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih konsep dari efisien net B0 ini. Nah, efisien net B0 ini adalah sebuah arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network yang dirancang untuk mencapai suatu akurasi tinggi dengan efisiensi komputasi yang optimal. Nah, jika teman-teman dilihat pada konsepnya ini adalah ketika proses dimulai dari input sebuah gambar. Nah, misalnya di sini adalah gambar seekor anjing yang kemudian melewati lapisan confusion awal atau bagian ini digunakan untuk mengekstraksi fitur dasar seperti tepi, warna, dan tekstur. Nah, kemudian setelah itu fitur-fitur tersebut diproses melalui sebuah rangkaian MBConf blocks atau Mobile Inverted Bottleneck Convolutional, yaitu blok utama efisienet yang mengkombinasikan depth width confusion, point twist confusion, dan juga mekanisme ekspansi reduksi dari suatu kanal untuk menghasilkan representasi fitur yang semakin kompleks, namun tentunya tetap ringan secara komputasi. Nah, selanjutnya hasil ekstraksi fitur tersebut nantinya akan diringkas nih melalui global average polling untuk mengubah fitur dari suatu map yang dijadikan menjadi suatu vektor representasi terakhir. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu ketika kita sudah mendapatkan suatu vektor, maka vektor tersebut nantinya akan dikirim ke layer output yang melakukan klasifikasi dan menghasilkan suatu prediksi kategori. Nah, dalam ilustrasi ini, label dog ini dikategorikan dengan arsitektur yang terstruktur dan efisien sehingga mampu mencapai performa dengan parameter yang relatif sedikit untuk mengenali gambar bahwa gambar tersebut adalah sebuah gambar anjing. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pemodelan. Nah, sebelum teman-teman membuat sebuah aplikasi, kita terlebih dahulu membuat sebuah model yang baik tentunya untuk sebagai dasar dari aplikasi tersebut. Nah, pertama, teman-teman harus menyiapkan lingkungan atau environmental dari sebuah modelnya. Nah, pertama, teman-teman bisa mengimport atau memasukkan beberapa library seperti TensorFlow, kemudian NumPy, dan juga Matplotlib. Terus, teman-teman juga di sini bisa melihat versi TensorFlow-nya agar teman-teman ini tidak salah dalam menggunakan baris kodenya. Lalu, teman-teman juga bisa mengecek nih bagaimana keadaan device dari GPU kita. Nah, kemudian teman-teman harus mengupload dan mengekstrak dataset dari zip, misalkan dari zip di Kaggle. Nah, nantinya file tersebut ketika teman-teman berhasil upload pada choose file ini akan tersimpan pada bagian file dan tersimpan di sini. Nah, ini adalah file zip yang sudah diupload. Kemudian teman-teman ekstrak terlebih dahulu nih dari file tersebut. Dan di sini ditampilkan bahwa dari data tersebut ini terdapat 3 direktori utama, yaitu data sawi tanpa hama, data sawi dengan hama, dan juga data sawi yaitu untuk tes nanti. Nah, setelah teman-teman mengekstrak data tersebut, tentunya teman-teman harus membuat sebuah dataset train dan validation, di mana di sini kita split datanya
kemudian kita training yang akan menghasilkan bahwa file tersebut ini berjumlah 1065 files, di mana dibagi menjadi dua kelas, yang masing-masing kelasnya ini di training sebanyak 852 file untuk training dan juga 213 file untuk validation. Nah, untuk kelasnya sendiri ini ada kelas data sawi ada hama dan data sawi tanpa hama. Nah, kita juga bisa melihat nih teman-teman, apa sih isi dataset dari masing-masing kelas tersebut. Di sini kita akan tampilkan beberapa dataset yang ada hamanya maupun yang tanpa ada hamanya. Kemudian setelah data tersebut dilihat, kita juga bisa dan harus sebenarnya untuk mengaugmentasi data agar data kita ini menjadi variasi sehingga dapat memicu akurasi yang lebih tinggi dari perbedaan suatu gambar. Kemudian kita harus membangun sebuah model utamanya sendiri yaitu EfficientNet B0 yang mana kita di sini menggunakan TensorFlow untuk memanfaatkan EfficientNet-nya. Kita buat terlebih dahulu backbone untuk menyimpan rentan waktu ataupun memori sementaranya. Kemudian kita membuat base model dari model yang akan kita buat. Setelah itu kita melakukan preprocessing dengan augmentasi, kemudian untuk feature extraction, classifier head, dan sebagainya sehingga akan dihasilkan beberapa data sebagai berikut. Kemudian setelah itu teman-teman harus mengcompile nih dan mentraining tahap pertama atau backbone freeze namanya. Di sini teman-teman memodelkan, kemudian dicompile sehingga dalam bentuk 15 epoch. Jadi pelatihannya ini dilakukan selama 15 kali. Kemudian kita juga mengecek terlebih dahulu nih apakah model yang kita buat tersebut itu bagus atau mengalami underfit ataupun overfit. Kita lihat di sini bahwa dari hasil training curve-nya ini cukup bagus dalam mendeteksi suatu penyakit hama ataupun keberadaan hama di dalam suatu tanaman caisim tersebut. Dan ini dibuktikan dengan pada evaluasi tersebut kita mendapatkan jumlah validasi loss-nya itu sebanyak 0,54, sedangkan untuk akurasinya sendiri ini sangat besar ya teman-teman, berada di angka 0,9765. Mohon maaf. Kemudian kita lanjut kepada confusion metric, di mana di sini kita akan melihat nih pembagian setiap kelasnya bahwa jika dilihat dari hasil confusion metric di sini 124 ini terdeteksi sebagai ada hamanya, sedangkan 84 tidak ada hamanya dan 5 terdeteksi salah dan 0 terdeteksi salah. Kemudian jika dilihat dari classification reportnya sendiri, kita mencapai akurasi yang tinggi yaitu di angka 0,98. Nah, artinya file ini sudah sangat bagus teman-teman untuk dijadikan pemodelan. Kemudian kita bisa langsung saja membuat modelnya itu sendiri. Kita juga bisa melakukan sebuah fine tuning. Ini untuk gunanya kalau misalkan hasilnya di atas itu bagus, kita bisa buka beberapa layer convolutional lagi dari efisiennya ini supaya lebih menyesuaikan datasetnya itu sendiri. Nah, kemudian kita save modelnya yang nanti akan kita buat sebagai fondasi aplikasi. Kita juga bisa melakukan proses deteksinya sendiri bahwa di sini data sawi yang tanpa hama ini berhasil dideteksi atau diprediksi dengan akurasi 0,92. Nah, kemudian kita ada tahap pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi di sini saya akan membuat aplikasi berbasis desktop. Oleh karena itu kita perlu menginstall Tkinter dan juga Pillow-nya. Nah, untuk library-nya sendiri di sini bisa teman-teman catat. Di sini saya akan menginstal TensorFlow, Pillow, NumPy, Tkinter, dan OpenCV tentunya. Kita bisa install terlebih dahulu sambil kita menjalankan atau menjelaskan dari project-nya. Kemudian kita harus mengkonfigurasi model tersebut, yaitu kita meratakan image size atau ukuran dari gambarnya menjadi 224, yang mana dengan data tersebut dibagi menjadi dua data, yaitu data sawi ada hama dan tanpa hama. Kemudian kita mulai membuat model dari model yang sudah ada dengan beberapa
definisi dari processing dari model sebelumnya, kemudian kita membangun dan meload bobot modelnya, kemudian kita juga melakukan fungsi prediksinya untuk kita tampilkan nanti di dalam aplikasi. Nah, untuk UI UX-nya kita di sini kan memakai Tekinter, kita mulai dari memberikan akses root kepada Tekinter, kemudian memberikan judul aplikasi, memberikan geometri dari aplikasinya, ukuran dari aplikasinya, kemudian kita juga memberikan labeling, hurufnya kita atur, ingin memakai huruf apa, ukuran berapa, dan jenisnya bold, underline, atau sebagainya. Kemudian di sini saya akan membuat button untuk memilih gambar yang akan dideteksi dan kemudian akan dideteksi. Nah, untuk tampilannya sendiri, teman-teman bisa pindah ke dalam directory project teman-teman. Nah, jika dilihat di sini saya sudah menginstal semua package atau library-nya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah menginstal semuanya dan kodenya juga sudah teman-teman buat, untuk menjalankan aplikasinya, teman-teman pindah ke directory project teman-teman, kemudian mematikan Python app.py ataupun bisa disesuaikan dengan nama project teman-teman. Kita tunggu hingga proses build aplikasinya berjalan. Kita tunggu sampai build aplikasinya berjalan. Nah, jika teman-teman berhasil, maka di sini akan muncul aplikasi sederhana untuk mendeteksi apakah tanaman sawi kita ini terdapat hamanya atau tidak. Kita bisa perbesar juga, kemudian kita pilih klik gambar. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar untuk mengetesnya. Misalkan kita akan mencari gambar dengan hama ataupun dengan tidak hama, kita tes. Nah, ketika teman-teman sudah memilih gambar, aplikasi tersebut akan melakukan proses convolutional neural network, di mana akan berpikir bahwa oh, ternyata tanaman ini memiliki hama. Nah, di sini akan muncul juga nih outputnya bahwa hasil dari analisis dari gambar tersebut adalah data sawi ini memiliki hama dengan akurasi 98,88%. Kemudian kita juga bisa memilih nih bagaimana kita mengidentifikasi tanaman lainnya apakah ada hama atau tidaknya. Nah, di sini juga deteksi bahwa ini ada hamanya, yaitu dengan akurasi 99,33%. Kemudian kita juga bisa memilih dari data lainnya. Sekarang kita coba dataset yang lainnya. Nah, kita coba misalkan ini. Nah, di sini bahwa dataset ini berhasil mendeteksi sawi ini tidak ada hamanya, artinya bagus, dengan akurasi 95,76%. Nah, demikianlah bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi sederhana berbasis desktop untuk mendeteksi suatu hama di dalam tanaman sawi. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya untuk membuat proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.